Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 29 bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif wa rahimahullah, babu wad'il yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi shalah. Bab meletakkan kedua tangan salah satunya di atas tangan yang lain di dalam salat. Bab ini menjelaskan wajibnya bersedekap di dalam salat. Bab ini menjelaskan wajibnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. An Wa'il ibni Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah kabbara. Dari Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai salat dengan bertakbir.
Dan takbir ini dinamakan takbiratul ihram. Jadi Nabi SAW memulai sholat dengan mengangkat kedua tangannya disertai dengan bertakbir Allahu Akbar. Wa wasafa hammamun hiyala udhunaihi, dan kedua tangannya sejajar dengan telinganya. Allahu Akbar. Summa iltahafa bi thawbihi. Summa wada'a yadahul yumna alal yusra. Kemudian Nabi SAW menyelimuti badannya dengan bajunya. Summa wada'a yadahul yumna alal yusra. Summa wada'a yadahul yumna alal yusra. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi minats thawbi thumma rafa'ahuma. Ketika Nabi SAW hendak ruku, beliau mengeluarkan tangannya dari bajunya. Kemudian beliau mengangkatnya, summa kabbara faraka'a. Lalu beliau bertakbir dan ruku. Falamma qala sami'allahu liman hamida rafa'a yadayhi. Ketika i'tidal membaca sami'allahu liman hamida, Nabi SAW juga mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada baina kaffaihi. Ketika sujud, kepala Nabi SAW di antara kedua telapak tangannya. Jadi kita fokus pada bab ini. Penulis menyebutkan tentang wajibnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Diambil dari pernyataan Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu anhu, summa wada'a yadahul yumna alal yusra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika beliau dalam keadaan berdiri. Hadis ini diambil pelajaran wajibnya meletakkan tangan di atas tangan kiri. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya." Kami semua para nabi dan para rasul umirna biwad'i aymanina ala syama'ilina fis shalah. Kita semua para nabi dan para rasul diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap itu hukumnya wajib. Karena lafadz hadis umirna. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan yang lainnya.
Adapun meletakkannya, caranya bisa jadi perhatikan, telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri. Seperti ini, diletakkan saja. Atau bisa jadi pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, seperti ini. Kemudian bisa digenggam. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Atau seperti ini, kita meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, kemudian kita genggam. Demikian. Jadi ada berapa cara kesimpulannya? 3 atau 4? 4. Seperti ini diletakkan. Kemudian seperti ini diletakkan. Atau digenggam. 1, kemudian 2. Nah, silahkan. Jadi kalau kita kadang-kadang sholat sekarang ini, katakan sholat zuhur, kita menggunakan meletakkan, silahkan. Al-amru wasi'. Dan nanti sholat asar kita meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, kita bersedekap. Al-amru wasi'. Dan tidak ada riwayat memegang lengan. Jadi tidak ada riwayat memegang apa? Lengan seperti ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kiri atau pergelangan tangan. Jadi ukurannya adalah meletakkan telapak tangan. Nah, seperti ini. Atau dipegang seperti ini. Atau telapak tangan kanan, pergelangan tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri. Kemudian diletakkan seperti ini atau digenggam. Seperti kondisi seperti ini. Demikian. Wallahu taala a'lam. Kemudian disunnahkan meletakkannya di atas dada. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ketika sholat di atas dada. Adapun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di bawah pusar, tahta surrah. Ini adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasannya ketika salat meletakkan tangan di bawah pusar, ini adalah riwayat yang dhaifah. Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, hikmah meletakkan tangan di atas dada. Hikmahnya adalah li'annal qalba fis sadr, karena hati itu ada di mana hati itu? Di dada. Maka siapa yang salat meletakkan tangannya di atas dada, yu'inuhu 'alal khusyuk, lebih memudahkannya untuk khusyuk. Meletakkan tangan di atas dada, ini sunnah. Jadi meletakkan tangan di atas dada itu sunnah. Dan yu'inu 'alal khusyuk, dan ini lebih memudahkan untuk khusyuk. Kenapa? Karena hati manusia atau jantungnya manusia itu ada di mana? Ada di dada. Maka ketika sholat kita meletakkan tangan kita di atas dada.
li al khusyuk, supaya lebih khusyuk. Wallahu taala a'lam. Adapun riwayat bahwasannya ketika sholat meletakkan tangan di bawah pusar. Ini pendapat para ulama dari madhab Hambali. Namun riwayatnya dhaifah. Riwayatnya dhaif. Dan hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian apabila kita bersedekap lalu diletakkan di atas pusar, lihat apakah kita ini lebih khusyuk. Tidak ada ikatan batin dengan sholat kita tatkala kita meletakkan tangan di bawah pusar atau di atas pusar katakan. Jadi kita memegang perut kita. Ini kalau perut senep tidak apa-apa gitu. Nah, tetapi tidak ada hubungannya dengan kekhusyuan. Tapi lain kalau kita meletakkan tangan di atas dada. Nah, ini lebih mendorong kita supaya khusyuk di dalam sholat. Lebih mendorong kita supaya khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan karena jantung atau hati itu ada di dada. Maka orang yang sholat mendekap jantungnya supaya lebih khusyuk di dalam sholatnya. Wallahu a'lam. Dari bab ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, diwajibkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Diwajibkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Jadi bersedekap itu hukumnya apa? Wajib. Bersedekap hukumnya wajib. Kemudian pelajaran berikutnya, ketika bersedekap disunnahkan meletakkan tangan di atas dada. Jadi bersedekap itu hukumnya wajib. Dan meletakkannya di atas dada hukumnya sunnah. Bersedekap hukumnya wajib. Dan meletakkannya di atas dada hukumnya sunnah. Ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa meletakkan di atas dada? Hikmahnya untuk memudahkan khusyuk. Apa hikmahnya meletakkan di atas dada? Jawabannya untuk memudahkan khusyuk. Karena rasakanlah di dalam sholat, perhatikan sholat kita ketika bersedekap, kemudian letakkan tangan kita di atas pusar atau di bawah pusar, dan letakkan tangan kita di atas dada. Maka ketika kita mendekap tangan kita di dada, ini lebih memudahkan, lebih memudahkan untuk khusyuk di dalam sholat kita. Demikian keterangan Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian pelajaran berikutnya, annan nisa'a karrijal, bahwasannya perempuan seperti laki-laki di dalam gerakan sholat.
Perempuan seperti laki-laki. Jadi tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki. Al-Imam Bukhari menukil apa yang dicontohkan Ummu Darda. Ummu Darda apabila salat yajlisu jilsatar rijal, duduk seperti duduknya laki-laki. Wa kanat faqihatan. Ummu Darda, istrinya Abu Darda, adalah seorang wanita yang sangat luas ilmunya, faqihah, ulama dari kalangan tabi'in. Ulama besar dari kalangan tabi'in. Wa kanat faqihatan. Apabila salat gerakannya seperti laki-laki, duduknya atau berdirinya atau bersedekapnya. Jadi wanita sama seperti laki-laki di dalam gerakan salat, kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Kecuali apabila ada dalil yang membedakannya, seperti cara memakai baju, beda antara laki-laki dan apa? Perempuan. Tapi ada dalil. Kalau tidak ada dalil, sama antara laki-laki dan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi raddun alal malikiyah wasyi'a rafidah, bantahan kepada pengikut madhab Maliki dan kelompok Syiah. Bantahan kepada pengikut madhab Maliki dan orang-orang Syiah Rafidah. Arab Saudi itu madhabnya Hambali, Bahrain itu madhabnya Maliki. Dan orang-orang Bahrain diantaranya ada yang sholat tidak bersedekap. Demikian pula orang-orang Maghrib, orang-orang Maroko. Dan banyak wilayah-wilayah Tunisia, Maroko, Tunisia dan yang lain yang bermadhab Maliki, sholat mereka tidak bersedekap. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya langsung diluruskan. Jadi membaca Al-Fatihah sambil meluruskan tangannya, tidak bersedekap. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi petunjuk Imam Malik, karena diriwayatkan oleh para ulama pernyataan Imam Malik yang mengatakan dibolehkannya atau disyariatkannya sedekap baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Imam Malik pernah sholat tidak bersedekap. Imam Malik pernah sholat tidak bersedekap bukan karena membolehkan sholat tidak bersedekap, akan tapi Imam Malik ketika itu setelah disiksa oleh penguasa. Jadi Imam Malik dipenjara, kemudian dicambuk di penjara sampai tangannya ini tidak mampu bersedekap. Jadi ini tidak bisa diambil contoh, Imam Malik tidak mampu. Nanti ada imam yang tidak bisa sholat dengan berdiri, lalu orang-orang yang fanatik mengatakan berarti syariatnya sholat itu dengan apa? Duduk. Jadi Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Bukhari pernah sholat duduk. Apakah kita mengatakan disyariatkan sholat duduk, gak usah berdiri? Tidak demikian. Siapa yang uzur tidak mampu berdiri baru sholat dengan duduk. Imam Malik ketika itu ada uzur. Beliau tangannya ini terluka, dicambuk, tidak bisa diangkat. Jadi imam-imam madhab, 4 madhab ini semuanya dipenjara. Imam Abu Hanifah bahkan diriwayatkan meninggal dunia di penjara karena tidak mau menjadi mufti kerajaan. Imam Abu Hanifah ditawarkan menjadi mufti, tidak mau, akhirnya dipenjara dan meninggal dunia.
Imam Malik dipenjara sampai tangannya ini tidak bisa dipakai bersendekat untuk sholat. Imam Syafi'i juga pernah dipenjara. Imam Ahmad bin Hambal juga pernah dipenjara. Jadi ini menunjukkan faedah bahwasannya semakin kuat iman seseorang, semakin berat pula cobaannya. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat cobaannya. Kembali kepada faedah, mereka yang fanatik kepada Imam Malik, mereka keliru. Imam Malik itu sholatnya sedekap. Imam Malik bahkan meriwayatkan hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya." Kami semua para nabi dan para rasul umirna, diperintahkan, an-nada'a aymanana ala syama'ilina fi shalah. Kita diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Artinya para nabi dan para rasul semuanya kalau sholat itu bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik. Kemudian mereka yang fanatik melihat Imam Malik pernah sholat tidak bersedekap, lalu diceritakan ke sana kemari, sampai orang-orang yang fanatik madhabnya Imam Malik dalam keadaan sehat walafiat sholat berjamaah semuanya tidak bersedekap. Nah, ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyelisihi petunjuk Imam Malik. Kita mengatakan sekiranya Imam Malik dalam keadaan sehat walafiat sholat tidak bersedekap, kita tidak mengikuti Imam Malik, tapi kita mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Imam Malik. Imam Malik sendiri berkata, kullun yu'khadu min qawlihi wa yuraddu illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sendiri berkata, semua ulama pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian, mereka yang fanatik kepada madhab Maliki ternyata mereka menyelisihi Imam Malik, dan mereka terlebih lagi menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya adapun meletakkan tangan di bawah pusar ketika sholat, maka riwayat hadisnya dhaif. Riwayat hadisnya dhaif. Ini para ulama dari madhab Hambali berpegang dengan pendapat ini. Ketika sholat tangannya, maka kadang-kadang kita melihat imam-imam Masjidil Haram. Imam-imam Masjidil Haram ketika sholat tangannya ini di atas pusar. Ada seorang ulama ahlul hadis yang baru-baru meninggal, yang ngajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Ali Adam. Ditanya tentang hadis meletakkan tangan di atas pusar atau di bawah pusar ketika sholat. Bagaimana hadisnya? Qala riwayatuhu dhaifah. Riwayatnya lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujjah. Riwayatnya dhaifah, tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian rasakanlah, kita perhatikan, kita meletakkan tangan di atas atau di bawah pusar. Kemudian letakkanlah tangan di atas dada. Beda sekali. Apabila kita meletakkan tangan di atas dada, ini terasa kekhusyuan, lebih mendorong kita untuk khusyuk di dalam salat. Adapun ketika meletakkan tangan di bawah pusar, ini tidak ada hubungannya dengan kekhusyuan
di dalam mengerjakan apa? Salat. Wallahu taala a'lam. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama, tapi kita mengambil pendapat yang rajih, kita mendapat yang kuat, pendapat yang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Dawud, riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dada. Wallahu a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun ma yuqalu bainat takbiri wal qiraah. Bab bacaan antara takbiratul ihram dan qiraatul Quran. Bab ini menjelaskan disyariatkannya doa al-istiftah. Bab ini menjelaskan disyariatkannya doa al-istiftah. An Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah. Dari Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berdiri mengerjakan salat, menegakkan salat, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa istiftah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Riwayat yang sahih, wa ana awwalul muslimin. Riwayat yang sahih adalah wa ana awwalul muslimin. Adapun riwayat wa ana minal muslimin ini ijtihad perawi hadis. Jadi riwayat yang sahih wa ana awwalul muslimin ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini disebutkan di dalam surat Al-An'am, di akhir-akhir surat Al-An'am, wa ana awwalul muslimin. Adapun lafaz hadisnya itu sama dengan Al-Qur'an, wa ana awwalul muslimin. Hanya saja sebagian perawi hadis beristihad, wa ana awwalul muslimin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita wa ana minal muslimin. Akan tetapi kita mengatakan lebih utama tidak merubah-rubah. Lebih utama kalau riwayatnya demikian, jangan dirubah. Sedangkan ijtihadnya ulama, kita mendoakan semoga Allah memberi pahala kepada mereka. Kalau ijtihadnya sahih, mendapatkan berapa pahala? Ada 2 pahala. Kalau ijtihadnya tidak sahih, mendapatkan 1 pahala. Kita mencintai semua ulama kaum muslimin, walaupun terkadang tidak mengambil pendapat mereka. Kita mencintai imam-imam ahlul hadis, imam-imam madhab. Kita mencintai ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun kita terkadang tidak mengambil pendapat mereka. Adapun riwayat hadis yang sahih sama dengan Al-Quran, wa ana awwalul muslimin. Maka apabila kita salat membaca doa istiftah lalu membaca riwayat ini, bacalah wa ana awwalul muslimin. Kenapa? Karena itu riwayatnya hadis seperti itu. Adapun wa ana minal muslimin ini adalah ijtihadnya perawi hadis. Kenapa mereka beristihad? Kenapa? Yaitu diantara para ulama beristihad demikian. Mereka mengatakan wa ana awwalul muslimin itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali. Adapun kita ini sebagian dari kaum muslimin. Dan ini adalah ijtihad yang dhaif.
Karena wa ana awwalul muslimin itu bukan menyatakan kita ini yang pertama, tapi kita mengatakan siap berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Ada kisah di dalam Al-Quran tentang tukang sihirnya Fir'aun. Ketika perang tanding melawan Nabi Musa alaihissalam, pada akhirnya mereka masuk Islam. Pada akhirnya mereka masuk Islam. Fir'aun mengancam membunuh mereka. Mereka tidak takut diancam dibunuh oleh Fir'aun. Inna ila rabbina munqalibun. Kita ini akan kembali kepada Allah. An kunna awwalal mu'minin. Tidak mengapa, supaya kita menjadi orang yang pertama-tama beriman kepada Allah. Ini tukang sihir yang diriwayatkan jumlah mereka itu 30.000. Di pagi hari kufur kepada Allah, menyekutukan Allah. Di sore hari meninggal dunia, mati syahid. Allah mengisahkan di dalam Al-Quran pernyataan mereka, an kunna awwalal mu'minin, supaya kita menjadi orang yang pertama-tama beriman kepada Allah. Nah, ini mereka tidak pertama. Lebih dahulu Nabi Musa, Nabi Harun, pengikut-pengikut Nabi Musa yang pertama masuk Islam, yang pertama-tama beriman dengan Nabi Musa. Mereka ini tukang sihir. Kau menyatakan di dalam Al-Quran, an kunna awwalal mu'minin. Artinya awwalal mu'minin, kita ini menjadi orang yang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berlomba-lomba itu diperintahkan untuk menjadi yang pertama, walaupun kenyataannya mereka itu bukan yang pertama. Sehingga lafaz hadisnya tidak perlu dirubah, sebagaimana lafaz Al-Quran tidak bisa dirubah. Sebagaimana lafaz Al-Quran tidak bisa dirubah, maka lafaz hadis pun jangan dirubah. Jadi Nabi SAW mengajarkan di dalam hadis, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi kasih catatan, wa ana minal muslimin adalah ijtihadnya perawi hadis, wallahu alam. Kemudian Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dalamtu nafsi wa ataraftu bidambi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini salah satu doa istiftah. Boleh berhenti dari wa ana awwalul muslimin. Boleh berhenti di situ. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Boleh berhenti di sini. Dan ini adalah lafaz istiftah yang paling disukai oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada lafaz yang lain seperti yang paling pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di sini saja, jangan disambung lagi. Berhenti sampai situ riwayatnya. Atau lafaz yang lain, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau lafaz yang lain, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sampai di sini saja. Atau ada sebagian ulama yang lebih memilih lafaz ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wa salji
wal baradi, dan lafaz-lafaz yang lainnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, wa idza raka'a qala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Wa idza rafa'a, apabila i'tidal membaca doa Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa idza sajada qala, apabila sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahudi wa taslim. Kemudian doa yang terakhir yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam antara tasyahud dan salam, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha anta la ilaha illa anta. Wa fi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata kabbara summa qala wajjahtu wajhi ila akhirih. Jadi pembahasan kita pada bab ini tentang doa al-istiftah. Pembahasan kita pada bab ini tentang doa al-istiftah. Dari bab ini atau dari hadis yang telah dibacakan terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, fihi istihbabu du'ai al-istiftah, disunnahkan membaca doa al-istiftah, disunnahkan membaca doa al-istiftah. Jadi doa istiftah ini hukumnya sunnah. Doa al-istiftah hukumnya sunnah, tetapi sangat ditekankan. Karena sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Diambil dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, al-hassu ala tanawwu fi du'ail istiftah, anjuran membaca doa-doa istiftah secara bergantian. Anjuran membaca doa-doa istiftah secara bergantian. Artinya apa? Kadang-kadang kita membaca wajjahtu wajhiyah sampai terakhir. Kadang-kadang kita membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai terakhir. Kadang-kadang kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kita baca bergantian. Apa hikmahnya? Satu, untuk mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengamalkan semua sunnah semaksimal mungkin. Ini faedah yang pertama, kita mencintai sunnah, ya amalkan semuanya. Jadi kita kadang-kadang membaca doa ini di dalam sholat duhur katakan. Sholat asar kita membaca doa istiftah yang lainnya. Ini yang pertama. Apa faedahnya? Supaya kita mengamalkan sunnah atau semua sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, ihdaru al-qalb, lebih memudahkan untuk khusyuk. Lebih memudahkan untuk khusyuk. Jadi kalau kita setiap sholat doa istiftahnya satu saja, satu macam. Kemudian baca Al-Fatihah.
Rakaat pertama baca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian doa rukuknya sama. Iktidalnya sama bacaannya. Doa sujudnya sama, doa tasyahudnya sama, semuanya sama setiap salat. Maka salat kita ini kurang khusyuk. Salat kita ini kurang khusyuk, diganti sesekali. Kita hari ini atau salat zuhur ini membaca wajhatu wajhi. Kemudian bacaan rukunnya katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Otomatis bacaan sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salat asar kita membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian bacaan rukuknya kita membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Demikian. Jadi apabila kita membacanya bergantian, ini lebih memudahkan untuk menghadirkan kekhusyukan. Ini kita salat lebih khusyuk. Saya niat membaca ini. Jadi bacaannya pun diganti-ganti, jangan Al-Kautsar sama Wal Asr sampai hafalan kita ini ngelontok. Sangat kuat hafalannya. Sampai Masya Allah hafalan sampai Wal Asr itu kuat sekali. Oh, itu langganan sholat sunnah. Ini langganan bacaan saya ketika sholat apa? Sunnah. Jadi baca gantian. Karena baca sekali-sekali baca wajah tuh. Kadang-kadang bacaan yang lain. Kadang-kadang yang lain. Dan juga untuk menguatkan hafalan kita. Jadi kenapa kita hafal tadi wajah itu? Karena dipakai. Tapi kalau nggak dipakai lupa lagi. Kenapa banyak jamaah yang lupa doa sholat jenazah? Lama katanya sholat. Karena terlalu lama mendoakan. Ini pentingnya membaca tadi bergantian. Kenapa? Supaya kita salah satu faedahnya mengamalkan semua sunnah. Tanda cinta sunnah. Oh, saya cinta sunnah. Kadang-kadang saya membaca walaupun pendek tetapi pahalanya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat bertanya, "Man qara'a ahadun minkum anifan?" Siapa yang baca doa tadi? Ada seorang sahabat mengatakan, "Aku ya Rasulullah." Qala ra'aitu, aku melihat pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka berarti doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang tadi diterima oleh Allah. Karena amal yang diterima oleh Allah itu menjadikan pintu langit terbuka. Ada seorang sahabat yang membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat belasan malaikat rebutan untuk mencatat, menjadi orang yang pertama mencatat doa tadi. Ini menunjukkan yaitu kita boleh membaca doa-doa tadi secara bergantian. Kemudian pelajaran berikutnya, menggabungkan semua doa istiftah. Menggabungkan semua doa istiftah di dalam satu salat menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggabungkan semua doa, menggabungkan semua doa istiftah di dalam satu salat ini menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang umum di masyarakat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu digabung wajah tu wajih, ini kenapa? Mana riwayatnya? Kalau ada riwayat menggabung ya gabunglah. Kalau tidak punya riwayat ya jangan digabung. Setelah wa ana awalul muslimin, gabung lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kemudian setelah itu gabung lagi. Subhanaka Allahumma. Makmumnya lenger-lenger, imamnya gak mulai. Setelah sholat imamnya minta udzur, wahai jamaah mohon maaf tadi
Doa istiftah panjang. Soal riwayat tak woco kabeh. Iya, murojaah. Iya. Ini tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Seperti doa ruku, dibaca semua riwayat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Langsung subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Langsung 3 kali, tambahi lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bid'ah, ini menyelisih sunnah. Ini perkara yang bid'ah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya dibaca bagaimana ya ikhwah? Bergantian. Kadang-kadang salat ini saya membaca doa ini, nanti salat yang lain saya membaca doa istiftah dengan riwayat yang lain. Diganti-ganti supaya kita mengamalkan semua sunnah dan supaya lebih memudahkan untuk khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun tarkul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menjelaskan dianjurkan membaca basmalah di dalam salat secara sirriyah. Jadi bab ini menjelaskan anjuran membaca basmalah secara sirriyah. Jadi di dalam salat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca al-isti'adzah. Demikian pula membaca basmalah dengan sirriyah, yaitu dengan suara pelan. Baru membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan suara jahriyah. Kemudian disebutkan riwayat di sini an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu ia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Anas bin Malik berkata, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Aku tidak pernah mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya aku tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Bukan berarti basmalah tidak dibaca. Basmalah tetap dibaca, tetapi dengan suara pelan. Demikian pula al-isti'adzah bukan tidak dibaca. Al-isti'adzah dibaca. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib membaca al-isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hukumnya wajib. Tetapi tidak dibaca dengan suara keras, namun dibaca dengan sirriyah, dengan suara pelan. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan kesahihannya tidak diragukan. Anas bin Malik berkata, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Aku salat di belakang Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Aku tidak pernah mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras, tetapi mereka membacanya dengan suara pelan. Wallahu ta'ala a'lam. Dari bab ini
terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, istihbabu qiraati at-ta'awud wal basmalati sirran. Disunnahkan membaca ta'awud dan basmalah secara sirriyah, artinya dengan suara pelan. Disunnahkan membaca al-isti'adzah dan basmalah dengan suara pelan. Kemudian pelajaran berikutnya, kadang-kadang tidak mengapa membaca basmalah dengan suara keras untuk mengajarkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca basmalah dengan suara keras. Tetapi litta'lim, untuk mengajarkan, untuk memberi pelajaran. Ini ada bacaannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca salat janazah, doa-doa salat janazah dengan jahriyah. Litta'lim, untuk mengajarkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah zikir ba'da salat jahriyah. Litta'lim, untuk mengajarkan. Bukan untuk menjelaskan bahwasannya zikir setelah salat itu jahriyah, enggak. Zikir setelah salat itu sirriyah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur dengan bacaan jahriyah. Litta'lim, untuk mengajarkan, terutama di awal-awal Islam, supaya tidak ada anggapan sholat zuhur itu tidak membaca apa-apa, diam saja, ndolok saja. Tidak ada seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, sehingga beliau membaca bacaan yang seharusnya sirriyah dibaca dengan jahriyah. Litta'lim, untuk taklim, untuk mengajarkan. Demikian, wallahu a'lam. Jadi riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca jahriyah, ia li ta'lim. Sehingga Anas bin Malik dengan tegas, aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidak pernah mendengar beliau membacanya dengan suara keras. Tetapi diriwayatkan pernah li ta'lim. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah untuk mengajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian bab berikutnya, babun fi bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menjelaskan bahwasannya basmalah adalah ayatun mustaqillatun likulli suwaril Quran. Ayat ini menjelaskan bahwasannya basmalah adalah ayat menyendiri setiap awal surat dari Al-Quran. Setiap surat dari Al-Quran. Jadi basmalah adalah ayatun mustaqillah, ayat yang menyendiri setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Abdullah bin Abbas berkata, kanu la ya'rifuna al-fasla baina suwar. Para sahabat tidak mengetahui perbedaan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan
Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah menurunkan firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian basmalah bukan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Demikian pula bukan ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lain. Tetapi basmalah adalah ayatun mustaqillah, ayat yang menyendiri setiap surat Al-Quran. Di sini disebutkan hadis An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina adhurina id akhfa ighfa'atan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, id akhfa ighfa'atan, Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan seperti orang yang ngantuk. Artinya beliau sedang turun wahyu. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau, apa yang menyebabkanmu tertawa? Qala unzilat alayya anifan suratun. Baru saja diturunkan surat yang agung kepadaku. Faqara'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, dibacakannya. Turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di Bismillahirrahmanirrahim juga diturunkan. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama dari surat apa? Al-Kautsar. Tidak ada. Padahal turunnya bareng. Tetapi bil ijma, dengan kesepakatan ulama, bahwasannya tidak ada satupun yang mengatakan basmalah adalah ayat yang pertama dari surat Al-Kautsar. Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan basmalah adalah ayat yang pertama dari surat katakan Alhaakumut Takatsur. Tidak ada. Khilaf hanya terjadi di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, apakah ayat yang pertama atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat pertama? Penulis menyatakan bahwasanya ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Quran, tetapi ayatnya menyendiri. Maka Bismillah itu basmalah adalah ayatun mustaqillatun baina likulli suwaril Quran, ayat yang menyendiri setiap surat di dalam Al-Quran, kecuali surat apa yang tidak ada basmalahnya? Kecuali apa? Kecuali surat At-Taubah. Di antara dalil yang lebih menguatkan bahwasanya basmalah bukan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu kenapa Rasulullah SAW membacanya sirriyah. Kalau sekiranya basmalah ini ayat yang pertama, pasti dibaca apa? Jahriyah. Karena basmalah itu ada di dalam surat An-Naml tentang kisah Ratu Balqis. Allah Ta'ala berfirman tentang Ratu Balqis. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ratu Balqis berkata, wahai menteri-menteriku, aku ini mendapatkan surat yang agung. Surat ini dari Nabi Sulaiman, dan surat ini diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kok tidak dibaca sirriyah?
Karena ini adalah ayat yang termasuk surat An-Naml. Adapun yang pertama, surat An-Naml ayat yang pertama, sebelum ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat yang pertama, tetapi ayatun mustaqillah, ayat yang menyendiri setiap surat di dalam apa? Al-Quran. Di dalam riwayat Muslim, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, hadis ilahi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bagian. Allah langsung berfirman, idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi yang disebut pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiril hadis, sampai akhir hadis qudsi. Yang disebut pertama tidak bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah adalah ayatun mustaqillatun likulli suwaril Quran. Basmalah adalah ayat yang menyendiri setiap surat di dalam Al-Quran. Sebagaimana basmalah bukan ayat yang pertama dari surat Al-Kautsar, dari surat Al-Falaq, dari surat An-Nas. Demikian pula basmalah bukan ayat yang pertama dari surat apa? Al-Fatihah. Kemudian bagaimana pembagiannya? Al-Fatihah itu disepakati 7 ayat. Al-Fatihah itu disepakati 7 ayat. Maka pembagiannya, ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua ar-rahmanir rahim. Ayat yang ketiga maliki yaumiddin. Ayat yang keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat yang keenam. Maka imam masjid berhenti di sini lebih utama, jangan disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi guru kami Syekh Abdul Aziz Madi punya mushaf zaman dahulu. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu ada di atas. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin baru di itu. Ayat yang pertama, kedua Rahmanirrahim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hanya bukti saja, tetapi dalil itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah basmalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan, tidak meninggalkan bacaannya secara jahriyah. Pasti dibaca secara apa? Jahriyah, karena ayat yang pertama. Demikian. Akan tetapi masalah ini memang masalah khilaf di antara para ulama kaum muslimin. Khilaf terjadi, namun pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, bahwasannya al-basmalah bukan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Bukan pula ayat yang pertama dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi al-basmalah adalah ayat yang menyendiri setiap surat di dalam Al-Quran. Kecuali surat At-Taubah diturunkan tidak ada basmalahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di sini summa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui Al-Kautsar? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu nahrun wa adani rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku. Alaihi khairun katsirun. Di atasnya atau di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dan Al-Kautsar adalah telaga yang didatangi umatku pada hari kiamat. Aniyatu adadun nujum.
gelas-gelasnya sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Fayuhtalajul abdu minhum, ada orang-orang yang dihalangi dari mendatangi telaga Al-Kautsar, dihalau, diusir oleh Allah. Fa'aqulu rabbi innahu ummati, aku berkata, ya Allah, mereka adalah umatku, kenapa tidak boleh mendatangi telaga Al-Kautsar? Fayaqulu ma tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak tahu ajaran baru yang mereka adakan sepeninggalmu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya ahlul bid'ah tidak bisa mendatangi telaga Al-Kautsar. Jadi yang mendatangi telaga Al-Kautsar adalah ahlu sunnah. Sebagaimana mereka di dunia senang minum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah kenyang minum dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di padang mahsyar mereka diizinkan minum di telaga Al-Kautsar. Demikian pula ahlul bid'ah, sebagaimana mereka di dunia tidak mau minum sunnah, mereka maunya bid'ah, maka mereka tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar. Mereka datang, tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis yang menjelaskan yang tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar adalah kelompok Khawarij, kelompok yang tidak sabar terhadap pemimpinnya. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu satakunu ba'di atharatun." Akan ada pemimpin yang zalim sepeninggalku. Pemimpin yang rakus, pemimpin yang korup, pemimpin yang memikirkan golongannya, mencekik rakyatnya sampai mendelik, sampai mencicil. Dicekik semuanya, dimahalkan. Semuanya dimahalkan. BBM naik, listrik naik. Apalagi yang naik Bang Januri? Hah? Iya, semuanya naik. PDAM naik, semuanya naik. Gaji yang turun. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, famadza ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kita? Qala fasbiru, bersabarlah hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga Al-Kautsar. Artinya siapa yang sabar dengan kedoliman pemimpinnya, mendoakan mereka, ya sabar. Walaupun emosi tetap ditahan, tidak ikut mencela. Apalagi kita sekarang ini di tahun apa sekarang ini? Tahun politik, jangan ngikuti mereka. Deklarasi nomor 2, nomor 3, nomor apa, silakan mereka apa royoan kekuasaan, nanti kalau sudah jadi mereka bagi-bagi kekuasaan. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka. Jangan ikut-ikutan. Termasuk politik, tidak ikut politik. Apalagi dikhawatirkan kita mencela. Kita ini dikhawatirkan mencela pemimpin. Itu bid'ah. Dan siapa yang mencela pemimpinnya, siapa yang memberontak pemimpinnya, tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di telaga Al-Kautsar. Berarti siapa yang sabar dengan kezaliman pemimpinnya, dia akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar. Siapa yang suka unjuk rasa, walaupun dia merasa terdolimi, dia suka unjuk rasa, mencela pemimpinnya di media sosial, ceramahnya juga seperti itu, memancing emosinya rakyat, mencela pemimpinnya. Pemimpinnya dikatakan ini, dikatakan itu, dikatakan pelongo-pelongo, bodoh koyok kebo dan seterusnya. Dicela pemimpin, dicela, dicaci maki terus menerus. Maka siapa yang demikian diancam, dikhawatirkan tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita ambil faedah tentang masalah basmalah. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, basmalah bukan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah,
dan surat-surat yang lainnya. Basmalah bukan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Yang kedua, diturunkannya basmalah untuk membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Diturunkannya basmalah untuk membedakan antara surat yang satu dan surat yang lainnya. Faedah yang berikutnya, basmalah adalah ayat yang menyendiri setiap surat di dalam Al-Quran. Basmalah adalah ayat yang menyendiri setiap surat di dalam Al-Quran. Kemudian pelajaran berikutnya, disyariatkan membaca at-ta'awud setiap pertama kali membaca Al-Quran. Disyariatkan membaca ta'awud setiap pertama kali membaca Al-Quran. Yang berikutnya, disyariatkan membaca basmalah kapan? Kapan sekarang ini? Awal surat. Iya, disyariatkan membaca basmalah ketika membaca awal surat. Jadi contohnya, saya sholat, saya tidur, saya tidur aja, membaca ayat kursi. Apa yang saya baca? Saya mau membaca ayat kursi. Ini saya baca apa ini? Ta'awud. Kemudian baca apa? Langsung ayat kursi. Saya mau tidur ini, saya membaca ayat kursi. Kemudian saya membaca 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian saya membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ketika membaca ayat kursi, karena ini pertama kali, doa yang saya baca di antara bacaan Al-Quran pertama kali adalah ayat kursi, maka saya hanya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak perlu bismillah, ayat kursi tidak ada basmalahnya. Jangan mengatakan basmalah itu bagus. Ya bagus, mana dalilnya? Basmalah itu untuk membaca awal surat. Jadi setelah saya membaca ayatul kursi, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya langsung baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai firman Allah wa huwal aliyyul azim. Kemudian langsung saya menyambung amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai terakhir. Baru saya membaca qul ya ayyuhal kafirun, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Ketika saya membaca Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ketika saya membaca Al-Falaq, bismillahirrahmanirrahim lagi, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian saya membaca An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, saya membaca An-Nas. Jelas ya? Jadi disyariatkan membaca at-ta'awud ketika apa? Pertama kali membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, disyariatkan membaca basmalah di apa? Setiap awal surat. Jadi apabila imam, contohnya imam masjid, imam membaca Al-Quran, kemudian pertengahan surat An-Naba katakan waladdallin amin, langsung membaca ayat yang dibaca, innalil muttaqina mafaza
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Jadi untuk membaca pertama kali disunnahkan atau disyariatkan membaca apa tadi? At-ta'awud. Adapun membaca awal surat disunnahkan membaca al-basmalah. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Monggo ada pertanyaan silahkan. Monggo Pak Eko. Kita kan setiap kali sholat dan kita takbir, kan di sini diterangkan pada kita ditambahkan telinga. Iya ada riwayatnya. Yang di sini disebutkan sejajar dengan telinga. Di dalam riwayat yang sahih sejajar dengan dada. Jadi kadang-kadang kita sholat mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Kemudian kadang-kadang sejajar dengan dada. Tapi jangan sampai melampaui batas. Ada yang sejajar dengan dada seperti mengeluarkan tenaga dalam. Allah, nah, ini melampaui batas. Ini hulu dan melampaui batas. Wallahu a'lam. Kalau kita sholat, ya baik jelas ya. Barakallahu fikum. Kalau kita sholat tahajud 2 rakaat, salam 11 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, apakah tetap membaca doa istiftah? Iya. Setelah salam, sholat itu selesai sudah. Takbir lagi, Allahu Akbar. Baca yang pendek, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilah. Jadi walaupun sholatnya itu satu paket, tapi kalau sudah salam, berarti sholatnya sudah apa? Selesai. Maka kita membaca doa istiftah lagi. Jadi pertanyaan, apabila kita sholat tahajud 11 rakaat, Masya Allah, jazakumullah khairan. Kita ini masih dekat dengan bulan Ramadan. Jadi kepada ikhwah sekalian, mumpung masih dekat dengan bulan Ramadan, kalau kita ini kelewatan tahajud 11 rakaat, ganti, qadha lah, dan jagalah sholat tahajud 11 rakaat. Karena itu adalah kenikmatan, harus kita jaga. Kalau kita setelah Ramadan kebanyakan mudik, kemudian sholat tahajudnya 1 rakaat, 2 3 rakaat atau sedikit, akan berkurang, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail." Kemuliaan orang yang beriman adalah sholat tahajudnya. Jadi mumpung kita ini masih dekat dengan Ramadan, jagalah. Karena di bulan Ramadan otomatis ikhwah sekalian, insyaallah kita husnudzon, salat tarawihnya pasti 11 rakaat insyaallah. Masalahnya setelah Ramadan ini, adalah kita perjuangan menjaga dengan meminta kepada Allah. Kalau terkadang kita ketiduran, qadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, beliau tidak bisa sholat tahajud di malam hari,
beliau mengqadanya di waktu duha berapa rakaat? 12 rakaat. Itu bukannya sekedar ilmu wawasan, tapi jadikan ilmu yang kita amalkan. Kita ingin sholat tahajud 11 rakaat, tapi qadarullah karena kecapean kita bangunnya terlambat, maka qadhalah di siang hari. Karena ini dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dianjurkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah membaca bacaan salat dikeraskan? Semua bacaan termasuk rukuk dan sujud untuk mengajarkan kepada anak kecil salat. Ya tidak apa-apa, wallahu alam. Lebih utama kalau kita praktek salat. Abu Hurairah ini pernah berkata di dalam riwayat Imam Bukhari, "Inni uridu an usalliya lakum." Aku ingin salat di depan kalian, wa ma uridu salat, tapi aku ini tidak ingin salat. Tetapi aku ingin mempraktekkan kepada kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca bacaan sirriyah yang dijaharkan, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Sabbihisma rabbikal a'la ketika sholat duhur, beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Tidak dibaca tartil. Tidak dibaca apa? Tartil. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Karena bacaan zuhur adalah bacaan sirriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan jahriyah lit ta'lim. Jadi tidak mengapa. Tetapi lebih utama anak kecil kita contohkan praktek sholat. Jelas ya? Karena kalau kita membaca demikian anak kita juga tidak paham. Tapi kalau para sahabat ngerti, oh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata ada bacaannya, baru para sahabat minta ajari, ya Rasulullah bacaan apa yang aku baca antara takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah, seperti sahabat Abu Hurairah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi insyaallah tidak mengapa supaya anak kita mengetahuinya, tapi tidak dengan tartil, dengan suara antara keras dan pelan. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau baca doa yang lain, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ghfirli. Kalau di Masjidil Haram kebanyakan imam tidak membaca doa iftitah, yang dibaca langsung Bismillahirrahmanirrahim. Iya, wallahu a'lam. Imam Masjidil Haram tidak membaca doa istiftah, kita tahu dari mana? Kan bacanya sirriyah. Mungkin membaca tetapi agak cepat. Baca istiftah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah dengan suara sirriyah, baru alhamdulillahnya dengan bacaan jahriyah. Jadi demikian. Jadi insyaallah mereka membaca. Kalau ternyata tidak membaca, kita yang mendapatkan pahala karena kita ingin membaca, kita tetap membaca. Dan kalau bacaan imamnya agak cepat, contohnya antara takbiratul ihram dengan Fatihah kok cepat, maka bacalah doa istiftah yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kan pendek. Jelas ya? Jadi kalau imamnya kadang-kadang panjang, ya kita mengikuti kebiasaan imam masing-masing. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya. Dalam satu salat boleh kita mengamalkan hadis ini sama itu campur-campur Mas. Saya minta tidur dah. Ketiduran. Jadi dalam satu salat jangan dicampur-campur. Doa contohnya rukuk pertama kita membaca Subhana rabbiyal azim, salat duhur ini. Rukuk yang kedua Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rukuk ketiga Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh.
Rukuk yang keempat, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ini menyelisih sunnah. Satu sholat, satu doa. Satu paket. Satu sholat, satu paket doa. Jangan digabung-gabung, jangan dicampur-campur. Tapi bacalah bergantian di sholat yang lain. Seperti itu. Jadi kalau tidak sengaja, tidak masalah. Tapi kalau dengan sengaja, ini menyelisih sunnah. Kalau dengan sengaja menyelisih sunnah. Kalau tidak sengaja, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasayikhina wa li asatizatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.